Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Semuanya sudah ada rizkinya masing-masing, sudah disediakan. Bahkan Allah itu tahu di mana tempat tinggal kita, tahu Ibu. Tempatnya di mana, gang berapa, tahu Allah. Dan tahu Allah juga kita ngapain. Kita nyimpan duitnya di mana, kerjanya di mana, Allah itu tahu semuanya. Dan semuanya ternyata sudah ditulis di kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz, tertulis ya. Jadi karena rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah, sudah ditentukan, seharusnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah dengan rezeki kita, tidak perlu ya. Cuma masalahnya rezeki itu harus dicari apa rezeki datang sendiri, gitu ya. Pengennya dicari apa datang sendiri, Bu? Dicari. Lah Ibu nyari, udah nyari kemana-mana. Jadi ternyata harus usaha apa nggak usah usaha? Bisa nggak tanpa usaha rezeki datang sendiri? Enggak ya. Imam Syafi'i pernah mendebat gurunya, yaitu Imam Malik ya. Tahu Ibu Imam Syafi'i, imam kita ya. Itu mendebat gurunya namanya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari. Harus dicari. Kalau nggak dicari nggak dapat. Kata Imam Syafi'i ya. Tapi kata Imam Malik nggak perlu dicari. Nah Imam Malik malah, gurunya Imam Syafi'i bilang rezeki nggak perlu dicari, datang sendiri. Itu gurunya yang ngomong ya. Jadi Imam Malik bilang rezeki datang sendiri. Kata Imam Syafi'i enggak, harus dicari seperti burung. Pagi-pagi keluar, pulang kenyang. Apakah burung itu akan kenyang kalau tidak meninggalkan sarangnya? Kata Imam Syafi'i ya, mendebat Imam Malik. Apakah kalau burung itu hanya di sarang saja nggak terbang, apakah dia bisa hidup? Mati. Apakah kalau burung itu ada di sangkarnya dia bisa hidup? Ada nggak Ibu? Ada yang punya burung, Bu? Halo? Ada yang punya burung? Mati nggak burungnya di sangkarnya, Bu? Mati. Kok diganyamin suaminya? Itu lihat Mbak, burung-burung di sangkar nggak ada yang mati ya. Malah sejahtera itu ya, dikasih makan ya. Jadi itu pendapatnya Imam Malik ya. Jadi Imam Malik enggak, tetap Allah ngasih rezeki, mengantarkan sampai ke pintu kita. Itu pendapatnya Imam Malik. Kemudian suatu hari Imam Syafi'i pergi jalan-jalan. Dia melihat ada orang-orang yang lagi panen anggur. Anggur Ibu ya, panen anggur. Kemudian dia ikut bantu panen. Setelah itu dia dapat upah beberapa genggam anggur, beberapa tangkai anggur. Dia pulang langsung ke gurunya. Ya guruku Imam Malik, ini buktinya saya keluar rumah berusaha dan saya dapat rezeki ini. Itu buktinya, kata Imam Syafi'i. Ini buktinya nih, saya pulang membawa anggur karena saya tadi membantu keluar mencari nafkah. Terus apa kata Imam Malik? Sebetulnya saya ini di siang yang panas ini lagi pengen makan anggur yang enak. Tahu-tahu kamu datang membawa anggur, lalu dimakanlah sama Imam Malik. Tahu maksudnya? Jadi Imam Malik gak kemana-mana, tapi anggurnya datang. Itu ya. Jadi itulah rezeki. Jadi Ibu pengen seperti yang disampaikan Imam Malik apa Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i Ibu harus kerja, harus ke sawah,
harus kemana-mana ya. Tapi kalau Imam Malik rezeki datang, tapi nanti ada syaratnya, nanti saya akan sampaikan. Di dalam Al-Quran itu dikatakan likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Di Quran dikatakan setiap berita kenabian, setiap berita yang disampaikan oleh Nabi, baik itu di Quran maupun di hadis, pasti akan terjadi, pasti bisa berulang kali terjadinya, pasti akan terjadi. Percaya nggak Ibu? Percaya dengan Al-Quran? Tidak. Jadi yang kita baca di Quran, kalau kita tahu artinya, itu akan terjadi buat kita, dan itu bisa berulang-ulang. Ya. Diceritakan di Quran, ada orang yang nggak kemana-mana, nggak kerja, tapi rezeki datang terus, nggak kerja. Tahu nggak Ibu siapa namanya? Halo? Ada nggak? Seorang wanita, bukan nabi. Ini bukan nabi. Tahu? Rezekinya lancar. Namanya Maryam. Ya. Maryam ibunya Nabi Isa. Itu bukan nabi. Orang biasa ya, solehah, wanita solehah. Kulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat hadza min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Berulang kali nih, setiap kali bahasanya, setiap kali Zakaria itu yang mengasuh Maryam ya, setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, menemui Maryam, itu pasti ada makanan. Bukan sekali dua kali, setiap kali ada. Ya, setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam di mihrab, di masjid, di tempat khusus buat Maryam itu, selalu ada makanan. Selalu itu. Ulama setiap kali, bukan sekali-sekali, bukan. Lalu Zakaria nanya, "Anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana ini? Ditanyakan itu, kenapa ini ada makanan terus? Padahal nggak kemana-mana, tapi ada makanan terus. Qalat hadza min indillah. Kata Maryam apa? Ini dari Allah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang memberikan rezeki tanpa batas, tanpa hisab. Dari Allah. Bukan dari tetangganya, bukan dari Nabi Zakaria yang ngasuhnya, bukan. Ada terus tuh, ada terus. Pengen nggak seperti Maryam itu? Ya nanti ada syaratnya, ada syaratnya kalau rezekinya pengen lancar ya. Itu ada terus tuh, enak kan? Itu kayak Imam Malik tuh buktinya. Maryam di Al-Quran itu nggak kemana-mana, rezekinya datang terus, datang. Sehingga Nabi Isa itu ditantang oleh umatnya, ditantang, wahai Isa, ibumu kan dulu dikasih makanan oleh Allah, coba dong kamu minta kepada Allah turunkan makanan. Masa nggak bisa? Engkau kan seorang nabi katanya. Ibumu saja yang bukan nabi, makanan dijamin oleh Allah. Coba minta kepada Allah turunkan makanan dari langit. Itu pernah dengar ceritanya? Itu di surat Al-Maidah ya. Itu ada di situ ya. Ditantang itu. Ditantang. Saya pengen menyaksikan kalau itu benar. Saya ingin mencicipi rasanya seperti apa. Itu ya. Lalu Nabi Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana iddan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit. Al-Maidah itu artinya hidangan ya. Jadi kalau ibu-ibu baca Quran ketemu surat Al-Maidah,
itu surat yang kelima, itu artinya hidangan. Itu yang ceritanya begitu. Jadi Nabi Isa itu berdoa, ya Allah turunkan makanan dari langit. Ya. Nanti kalau turun, maka hari turunnya akan kami jadikan sebagai hari raya untuk kami, umat kami dan setelahnya. Ya, agar kami mengetahui kebesaran Engkau. Engkaulah yang memberi rezeki yang utama. Dan diturunkanlah makanan itu. Terjadi itu. Langsung ya. Gak kerja kan? Tapi ini Nabi nih. Nabi, makanan turun, rezeki turun itu. Ya Ibu ya. Jadi Ibu pengen ya makan ada terus, cuma syaratnya berat. Saya kasih gambaran lagi Ibu ya. Sebetulnya kita pun dulu mendapatkan rezeki tanpa bekerja Ibu.